Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman semua yang saya cintai dan yang saya hormati dan yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali di channel Togi Wijaya. Dalam kesempatan kali ini, marilah saya mengajak kembali untuk belajar hukum-hukum fikih yang ada di dalam kitab fikih Islam, ya, penjelasan mazhab Imam Syafi'i. Dan pada kesempatan kali ini masih temanya adalah tentang toharoh, yaitu pada kesempatan kali ini adalah mandi yang disunahkan, ya. Judulnya adalah mandi yang disunahkan, ya. Teman-teman semua, mari kita langsung saja, ya. Mandi yang disunahkan, ya. Mandi yang disunahkan ada 17, yaitu satu, mandi ketika akan mengerjakan sholat Jumat, ya. Jadi sebelum sholat Jumat itu kita disunahkan untuk mandi. Yang kedua, mandi ketika akan mengerjakan sholat Idul Fitri, ya. Yang ketiga, mandi ketika akan mengerjakan sholat Idul Adha. Yang keempat, mandi ketika akan mengerjakan sholat istisqa, ya, sholat minta hujan. Yang kelima, mandi ketika akan mengerjakan sholat khusuf, yaitu gerhana bulan, dan sholat khusuf gerhana matahari, ya. Yang keenam, mandi setelah memandikan jenazah. Yang ketujuh, mandi bagi orang kafir setelah masuk Islam. Yang kedelapan, mandi bagi orang yang sembuh dari gila. Yang kesembilan, mandi bagi orang yang sadar dari pingsan. 10, mandi ketika akan mengerjakan ihram. Yang ke-11, mandi ketika akan memasuki Mekah. Yang ke-12, mandi ketika akan wukuf di Arafah. Ke-13, mandi ketika akan mabit, ya, bermalam di Muzdalifah. Yang ke-14, mandi ketika akan melempar 3 jumroh. 15, mandi ketika akan mengerjakan tawaf. 16, mandi ketika akan mengerjakan sa'i. 17, mandi ketika akan memasuki Madinah Rasulullah. Penjelasannya, ya. Mengenai mandi ketika akan mengerjakan sholat Jumat, Bukhari 837 dan Muslim 844, dan selain keduanya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Iza jaa ahadukum ilal khumu'ati fal ya'tasil." Ya. Jika salah seorang di antara kalian pergi untuk mengerjakan sholat Jumat, maka hendaknya dia mandi, ya. Perubahan hukumnya dari wajib menjadi sunnah adalah berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, ya. Man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat, wa man ahtasala fal huslu afdol, ya. Barang siapa berwudu pada hari Jumat, maka dia telah mengamalkan sunnah, dan itulah sebaik-baik sunnah. Barang siapa mandi, maka mandi itu lebih baik, ya. Mengenai mandi ketika akan mengerjakan sholat Id, Imam Malik dalam Al-Muwatta, ya, 1/177 meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar mandi ketika Idul Fitri sebelum berangkat ke tempat sholat, ya.
Idul Adha dikiaskan dengan Idul Fitri ya. Saya tidak mendapatkan dalil nakli tentang disunahkan mandi ketika akan mengerjakan sholat istisqa, khusuf maupun khusuf ya, khusufus samsi maupun khusuful qamariyah. Mungkin para ulama menganggapnya sunnah dengan cara mengkiaskan dengan hari Jumat dan 2 hari raya karena maknanya sama, yaitu dari sisi berjamaah dan orang-orang berkumpul untuk melaksanakannya. Mengenai mandi setelah memandikan jenazah, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, "Man hossala mayyatan falyaghtasil, faman hamalahu falyatawaddo." Ya. Barang siapa memandikan mayat, hendaklah dia mandi. Barang siapa memikulnya, hendaklah dia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hadis yang 5 dan dinilai hasan oleh Tirmizi ya 993. Perubahan hukumnya dari wajib menjadi sunnah adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hakim 1/387 ya. Laisa alaikum fi husli mayyitikum husla idza ghasaltumuh ya. Kalian tidak harus mandi karena memandikan mayat kalian, yaitu jika kalian memandikannya. Mengenai mandi bagi orang kafir setelah masuk Islam, Abu Daud ya 355 dan Tirmizi 605 meriwayatkan dari Qais bin Asim. Dia berkata, saya mendatangi Nabi karena ingin masuk Islam. Beliau lalu memerintahkanku untuk mandi dengan air dan sider, yaitu daun yang ditumbuk dari pohon tertentu. Tirmizi berkata, setelah meriwayatkan hadis ini diamalkan menurut para ulama. Mereka menyatakan sunnah untuk mandi dan mencuci pakaiannya jika seorang laki-laki masuk Islam. Hukumnya mandi ini tidak wajib karena Rasulullah tidak memerintahkan setiap orang yang masuk Islam untuk mandi ya. Dalil disunahkan mandi bagi orang yang sadar dari pingsan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 655 dan Muslim ya 418 dari Aisyah. Dia berkata, penyakit Rasulullah parah. Beliau bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Kami menjawab, belum. Mereka menunggumu wahai Rasulullah. Beliau berkata, ambilkan untukku air sebaskom. Aisyah melanjutkan ceritanya, maka kami pun melakukannya. Kemudian beliau mandi. Tatkala bangkit dengan susah payah, beliau pingsan. Setelah itu sadar kembali. Beliau bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Kami menjawab, belum. Mereka menunggumu wahai Rasulullah. Beliau berkata, ambilkan untukku air sebaskom. Aisyah melanjutkan ceritanya, maka kami pun melakukannya. Kemudian beliau mandi. Tatkala bangkit dengan susah payah, beliau pingsan. Setelah itu sadar kembali. Ya. Gila dikiaskan dengan pingsan karena maknanya sama ya. Bahkan gila lebih tinggi tingkatannya ya. Yang ketujuh, mengenai mandi ketika akan mengerjakan ihram. Tirmizi 830 meriwayatkan dari Zaid bin Sabit bahwa Nabi melepas pakaiannya untuk ihram dan mandi. Mengenai mandi ketika akan memasuki Mekah, Bukhari 1478 dan Muslim 1259 meriwayatkan dari Ibnu Umar
bahwa jika berangkat ke Mekah dia tidak akan bermalam kecuali di Zu tua sampai pagi hari dan mandi, kemudian masuk ke Mekah ketika siang hari. Ibnu Umar menyebutkan bahwa Nabi melakukan hal itu. Kemudian mengenai mandi ketika akan wukuf di Arafah, Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta ya 1/322 dari Ibnu Umar bahwa dia mandi karena ikhram sebelum melakukan ikhram karena memasuki Mekah dan wukuf pada sore hari di Arafah. Yang ke-10, pendapat yang paling benar adalah tidak disunahkan mandi ketika mabit ya di Muzdalifah atau nihaya. Pendapat yang dapat dijadikan sandaran adalah mandi untuk tawaf, itu tidak disunahkan. Al-Iqna ya. Demikianlah teman-teman ya, hukum yang disunahkan untuk mandi ya. Jadi sebelum melakukan perkara-perkara yang disebutkan tadi disunahkan untuk mandi ya. Jadi tadi semuanya ada berapa? Ada 17 ya, ada 17 tadi sudah kita jelaskan. Baik teman-teman, untuk pertemuan ini ya, kita cukupkan ya dengan tema jadi mandi yang disunahkan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di dalam belajar fikih ya, yang pada hari ini adalah Toharoh, membacakan tentang disunahkan mandi ya sebelum melakukan perbuatan-perbuatan yang tersebut di atas. Mohon maaf jika dalam saya membacakan perkara-perkara tadi banyak kekurangan dan banyak kesalahan ya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan menjadikan manfaat, terutama buat diri saya sendiri dan tentunya buat teman-teman yang ikut menyaksikan video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.